You got it, man. Terima kasih. Boom! Yo, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Yo This Band. Oke, lu bisa lihat sekarang temanya di belakang, tema Papua. Karena gua kemarin habis dari Papua, nggak ada yang nanya juga ya. Di PSBB episode 2 kali ini, kita akan ngebahas salah satu anak muda, anak Indonesia, bisa juara 1 di kompetisi nomor 1 musik di Italia. Namanya Eki Cahaya. Dia sempat malang melintang di dunia perkafean musik Indonesia. Biasa kalian yang sering nongkrong di Senopati atau disebut dengan Senoparty, lo pasti semua sudah pada kenal dia. Dari panggung ke panggung, dari cafe to cafe. Dan sebelumnya dia sempat satu band dengan gue, Avenue Band. Oke, langsung aja kita mulai ngobrol bareng santai ini bersama gue, Yo This Band. Oke, sekarang kita sudah bersama sang pemenang All Together Now Italia dari Indonesia, anak bangsa, anak muda, Eki Cahaya. Halo semuanya. Hi guys. Halo Ben. I'm so excited. Guys. I'm so excited, man. Bisa diwawancara oleh YouTuber ternama, Anjay. seorang Ben Hart. Ada beberapa pertanyaan lah yang gue lempar di Instagram gue. Nah, banyak yang mau tahu lo, banyak yang mau kenal momen saat ini. Apalagi pas lu lagi hype-nya, lagi naiknya juga pasti, oh ini anak bangsa, anak Indonesia, pengen banget tahu gitu. Bisa diceritain nggak sih Ki, awal mulanya karir di Jakarta tuh di dunia musik seperti Jakarta apa? Ya. Jadi di Jakarta terus gue waktu zaman Jakarta gue nyanyi cafe to cafe biasa kan, kita dulu satu band kan, Avenue, dan tapi band recording waktu itu kan. Ya. Dan gue tuh dari kecil emang suka nyanyi, sering ikut kompetisi nyanyi dari umur 9 tahun. Dan setelah gue beranjak dewasa kerja sebagai penyanyi cafe to cafe. Jadi gue nyanyi di cafe sini, klub sini, terus wedding juga. Jadi penyanyi wedding. Juga gue backing vokal dari seorang rapper ternama di Indonesia, Kang Iwake. Dan gue juga jadi backing vokal beberapa artis-artis di Indonesia. Sampai akhirnya gue hijrah kemari. Akhirnya gue merantau ke kota Milan. Senopati juga ya, sering ya di Senoparty lu biasa belajar di sana ya Ki ya. Senopati ya dulu waktu zaman tahun 2018-2019 kan naik tuh Senopati ya, band gue sempat main di sana di beberapa kafe di sana. Terus abis itu lu hijrah ke Italia. Nah, awal mulanya gimana sih Ki? Di sana? Ya awal mulanya pasti karena wanita lah. Ya kan, dibalik keberhasilan seorang laki pasti ada wanita di belakangnya. Ya sih. Berarti harus semakin banyak wanita semakin banyak. Gimana? Jadi waktu itu gue sempat lagi nyanyi di salah satu mall di Jakarta dan ketemulah dengan istri gue. Waktu itu masih calon istri. Jadi istri gue nih kebetulan orang Itali, asli dari Milan. Jadi dia di Jakarta lagi liburan, gue lagi nyanyi di situ kan sama band gue, dan akhirnya ya biasalah ya kan, cinta pada pandangan pertama kalau kateran. Jadi ya dari situ dan gue pacaran itu sekitar 7 tahun yang lalu ya. Dan akhirnya dia pindah ke Milan, dan akhirnya gue memutuskan ya dia karena gue udah pacaran long distance terus kan segala macam, gue memutuskan untuk ngikut dia ke sini. Jadi gue nikah di Milan, dan akhirnya ya gue memutuskan untuk hijrah atau merantau ke Milan. Jadi gue tinggalin tuh, gue sempat dilema kan, gue harus tinggalin karir gue di Jakarta yang dimana gue udah bangun sekian lama gitu kan, sampai akhirnya punya budget sendiri dan udah mulai naik dengan band gue, tapi namanya keluarga ya kan, jadi
namanya cinta gitu kan. Yoi. Jadi gue harus memutuskan pindah atau enggak. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke sini dan ngikutin istri gue, karena istri gue di sini harus kerja ketemu dengan keluarganya, jadi ya gue memutuskan untuk kemari. Jadi seperti itu awal mulanya kenapa gue pindah ke Milan. Di Indonesia lu pernah ikutan ini nggak sih? Kayak Indonesian Idol, AVI, zaman dulu kan ada tuh. Oh, nggak pernah. Gue tuh orang nggak tahu, makanya tuh gue kayak apa ya? Bukan jago kandang, jadi orang jago tandang gitu. Jadi kalau di negara sendiri malah nggak pernah mau coba ngikutan gitu. Jadi nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena terlalu nyaman dengan comfort zone gue waktu di Jakarta gitu dengan band-band gue. Jadi kayak mengikuti ajang-ajang seperti itu. Jadi kayaknya gue tuh kayak agak bukan males. Jadi udahlah, gue udah ada comfort zone nih, udah nyaman dengan band gue, kayaknya karir. Jadi gue nggak malah di luar negeri, malah yang mengikuti talent show malah di luar negeri gitu, malah di internasional seperti itu. Awal mulanya lu emang langsung kepikiran nyanyi kah, atau lu sempet kerja gimana sih awal mula di Italia lu? 2019 bulan Juli, akhir Juli gue sampai di sini dan gue udah langsung coba nyari kerjaan kan. Cuman susah banget karena kendala di bahasa. Dan akhirnya gue kursus bahasa kan di sini juga. Pas gue lagi jalan-jalan di pusat kota gitu, pusat kota Milan, gue lihat wah, ada pengamen pemain pada ngamen gitu kan di kota Milan, di pusat kota Milan. Gue langsung kepikiran. Karena waktu itu gue juga kangen banget sama nyanyi kan. Aduh, karena namanya jiwa kan, namanya passion dari kecil. Suka nyanyi, nyampe sini gue harus berhenti nyanyi kayaknya. Padahal di Jakarta gue udah bilang, gue udah say goodbye dengan karir gue. Gue bilang, yaudah gue say goodbye dengan nyanyi gue. Pas nyampe sini gue kangen banget sama nyanyi. Akhirnya gue di jalan ngeliat orang pengamen, gue pikir, wah kayaknya boleh juga nih gue ngamen di jalan, menyalurkan passion gue ya kan. Ya. Akhirnya gue cari tahu tuh gimana caranya nih biar bisa ngamen di kota Milan nih. Planning gue pas nyampe Italia itu setelah nikah, gue tuh pengen cari kerja, mungkin kerja seperti di bar atau di hotel, karena kan gue lulusan ini nih sekolah perhotelan, jadi gue tuh pengen sekolah di hotel pariwisata, kerja di hotel lah gitu. Di sini banyak turis kan, turis banyak, jadi gue pengen kerja di hotel, mungkin bisa kepake gitu kan. Ya ini edukasi gue waktu di Jakarta bisa dapet di sini, dan ternyata nggak gampang gitu karena ya kendala bahasa juga segala macam. Ya akhirnya ya seperti itulah gue memutuskan untuk mengamen di jalan gitu. Nah, akhirnya gue cari tahu dan gue searching kan, gue browsing dan tanya-tanya juga dengan pengamen di situ. Gue tanya gimana caranya bisa ngamen, dan akhirnya gue cari tahu dan nggak gampang ternyata lu harus ada audisi lah, di audisi dulu lah, terus lu mesti ngirim video, registrasi segala macem, dan kalau mereka bilang oh lu layak nih buat ngamen di sini, lu dikasih license. Kalau enggak lu enggak, kayaknya lu kurang bagus deh, lu enggak boleh. Jadi ada standarisasinya Ben untuk ngamen di sini, enggak sembarangan lu brok gitu kayak gelar terus langsung aku tak mau dikalah, enggak bisa. Gitu lah. Oh, jadi ada SIM-nya gitu ya, Kia. Jadi kayak ada SIM-nya seperti itulah. Oh, ada license-nya. Jadi lu untuk bisa ngamen di sini lu harus punya izin. Kita nggak bayar. Kita bayar nggak ke sana? Nggak bayar, gratis. Semua gratis kok. Malah kita di sawer kan. Tapi tempatnya itu di sudah ada titik-titiknya atau lebih? Nah, udah ada titik-titiknya, udah disediakan. Jadi di websitenya itu, kalau kita buka websitenya itu udah banyak tuh. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana, kita ngamen di mana. Jadi kalau tempat yang bagus, pusat kota tuh biasanya rebut-rebutan sama pengamen yang lain tuh. Biasanya udah keduluan. Jadi duluan gitu. Sampai jam-jamnya juga ada ya, Ki? Iya. Mulai dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Itu ada tempat-tempatnya. Jadi di satu tempat cuma bisa 2 jam. Habis itu kita pindah tempat lagi 2 jam. Pindah tempat lagi 2 jam, seperti itu. Lu tiap minggu berapa lama di situ ngamennya? Berapa kali? Gue biasa seminggu 4 kali. Karena gue nyanyi kan, jadi tenggorokan gue juga. Karena di sini kan dingin kan, jadi tenggorokan gue gak kering, dan gue mesti jaga juga stamina tenggorokan, stamina gue juga kan gak lu pindah kemari dari panas di Jakarta, lu kemari dan dingin. Jadi gue seminggu 4 kali cukup lah. Karena juga ternyata lumayan juga gitu kan. Ya. Berapa sih sekali ngamen gitu, Ki, di situ? Sekali biasa lu paling besar dapat gimana? Paling besar mereka hampir gitu aja kan? Iya nyawer, jadi lu nyanyi biasa kayak lu nyanyi, terus dia lewat, dia suka lihat lu nyanyi, gue kasih koin-koinan, atau biasa juga
kertas, kadang-kadang kertas tuh lumayan kan. Jadi ya biasa gue awal-awal ngamen tuh pertama kali tuh cuma dapat sekitar 30 sampai 40 euro. Itu sekitar 500 sampai 600 ribu per 2 jam. Itu awal-awal karena gue belum ngerti kan. Pakai sound systemnya juga sound system yang gak terlalu bagus. Sampai akhirnya setelah sebulan 2 bulan gue lumayan dapat pendapatan. Gue ganti sound systemnya, gue invest lagi dengan yang bagus, mikrofon juga yang bagus, segala macam, sound system juga yang bagus, gue beli. Sampai akhirnya gue tahu medannya. Setelah beberapa bulan gue tahu medannya, dan ya udah akhirnya gue tuh bisa sampai rekor gue bisa sampai sekitar 200 euroan, sampai 200-300 euro. Itu sekitar 4 sampai 5 juta 2 jam. 2 jam. Sekitar 2 juta lah, 3 jutaan itu sekitar untuk ke 2 jam ya. Ya, dan gue lihat di story. Tergantung tempat juga sih. Kalau spotnya juga, bagus, dapatnya lumayan. Tergantung turis sama harinya. Kalau weekend bagus, sama cuacanya. Kalau lagi hujan ya apes. Terus biasa ketemu kan turis dari berbagai macam negara. Dari Indonesia pernah ada yang ketemu nggak? Oh sering banget. Kalau turis Indonesia, dari Indonesia ya, wow, gila nggak nyangka ya, gue jauh banget ngamennya di sini gitu. Iya, kalau aku ngamen di sini. Jadi kayaknya tuh gue doang di situ orang Indonesia yang ngamen. Di kota Milan tuh gue doang kayaknya yang ngamen. Dari Indonesia tuh gue doang, nggak ada lagi. Karena gue susah banget nyari orang-orang Indonesia di sini. Kebanyakan orang Filipina soalnya. Nah, terus gimana? Selanjutnya lu bisa masuk ke ajang pencarian bakat ini. Musik ini seperti apa sih? Anjay. Nah, ini destiny banget nih. Ini kayak udah jalannya Tuhan, Ben. Udah jadi rencananya dia kan. Jadi waktu itu kan lockdown ya kan. Sempat lockdown dan gue udah jadi pengangguran lagi. Udah nggak ngamen lagi. Waktu itu gue udah lumayan lagi nyanyi di jalan, dan gue dapat ketika lagi nyanyi jalan tuh banyak yang datang, manajer kafe-kafe di sini minta gue nyanyi di kafenya mereka, dan akhirnya gue dapat jadwal reguleran tuh setiap weekend gue nyanyi di kafenya mereka. Udah mulai karir gue naik, nyanyi di wedding juga tuh. Wah, gue asik nih, gue udah seneng banget, udah kayak di Indonesia kan. Gue akhirnya dapat kerjaan yang gue suka, yaitu menyanyi seperti gue di Indonesia. Dan sekarang gue membangun karir gue dengan seperti Indonesia lagi dari nol gitu kan, nyanyi di kafe, wedding, event. Ada pandemi ini dan akhirnya harus drop. Nah, itu drop lagi dan semua tutup, kafe-kafe tutup, sama kayak di Indonesia kan. Jadi event organizer juga semuanya bangkrut segala macam, dan akhirnya ya udah gue nganggur di rumah, ngapa-ngapain. Waktu itu kan lagi parah-parahnya kan Itali kan. Dan akhirnya pas bulan akhir Juli itu udah open lagi, lockdown kan. Wah, udah mulai buka lagi tuh yang nyanyi di jalan. Udah tuh akhirnya gue booking lagi pas lagi dapat hari yang bagus, hari Minggu waktu itu. Nah, gue nyanyi. Nah, pas gue lagi nyanyi gitu ada yang ngerekam. Gue lagi nyanyi gitu. Biasa kan banyak yang rekam tuh video-video orang taruh di story. Iya, di story ya. Nah, orang ini rekam ditaruh di story-nya dia, dan sampai ke redaksi All Together Now. Jadi redaksi All Together Now ini ngelihat dari story-nya orang ini gitu, yang rekam, mungkin kerabatnya mungkin kan. Lihat, wah, ini boleh juga nih redaksinya. Nah, langsung dia ngubungin gue. Kan biasanya gue kalau nyanyi kan gue taruh papan nama tuh. Nama gue, nama Instagram gue. Nah, jadi dia ngeliat dari video itu ada nama gue, dia langsung kontak gue lewat Instagram. Halo, kita dari redaksi All Together Now nih, nyari talent untuk ke program kita. Tertarik nggak? Kalau tertarik 2 hari lagi datang kemari ya, ke Roma. Gue di Milan, posisi Roma. Yang belum tahu, Milan Roma itu kayak Jakarta Surabaya guys, jauhnya. Jakarta Surabaya jauh. Jadi nggak deket gitu. Milan sama Roma itu jauh gitu kan. Jadi gue yang, waduh 2 hari lagi, gitu, mendadak banget ya. Iya kalau bisa nih, soalnya kita udah di akhir-akhir pendaftaran, akhir-akhir audisi gitu loh. Kalau bisa datang 2 hari lagi kemari. Wah, ya udah deh, akhirnya gue coba cari tiket kereta. Wah, mahal-mahal waktu lagi summer, dan baru pandemi gitu, baru out dari pandemi kan, banyak yang liburan, jadi tiket naik. Gue bilang, waduh nggak bisa nih kayaknya. Akhirnya papa mertua gue mau nganterin, akhirnya wah pengorbanan banget tuh dia. Ini gue anterin nggak apa-apa, gue setirin gitu. 6 jam nyetir kita, dari 6-7 jam dari Milan ke Roma.
buat audisi doang guys. Jadi ini gambling gitu. Nyampe sana, kalau nggak terima balik lagi tuh capek-capek ini kan membuang waktu Iyalah. 12 jam. Total 12 jam nyetir, kasihan juga gitu kan. Gue bilang, aduh gimana nih, yakin nih, ini gambling loh. Ya udah pasti dapet lah gitu segala macem. Akhirnya ya udah, bokap mertua nyetir, dan itu juga 2 hari. Setelah dihubungin 2 hari itu, list-list yang harus dipelajarin banyak banget kan, mesti diaudisi. Iya. Gak sembarangan. Ya udah deh, akhirnya gue nyampe sana, dan akhirnya gue nyanyi, gue audisi, bla 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 bla. Cuman bilang gini doang mereka, ya dan nanti kita kabarin. Udah nggak dapet nih. Dikabarin, biasa kan gitu kan, yang ada Iya. kan, gue kabarin, nggak ada kabar gitu kan. Iya, tarsok. Kan. Tarsok, nggak ada kabar, Nggak gitu ada. biasa kan. Ya udah, gue balik lagi dengan kayak disappoint, kayak aduh gimana nih, kayak nggak dapet. Katanya bokap tau gue, udah berdoa aja, sampai tahu dapet, udah. Akhirnya sampai rumah, beberapa hari ditelepon. Lalu kita ada redaksi, kamu lolos. Itu gue peserta nomor 3.181. Anjay. Jadi sampai 4.000-an yang audisi. 4.000 orang. Terus habis itu lanjut. Nah, jadi nyampe rumah, halo, kamu lolos ke top 100. Oke, itu dari 4.000 ke 100. Lumayan juga nih nyampe 100. Kamu bisa datang lagi ya kemari. Aduh. Balik lagi ya kan, pengorbanan, Pak. Beneran deh, akhirnya udah enggak apa-apa, yuk. Berangkat lagi. Gua audisi lagi. Entar sok lagi habis itu dikabarin. Wah, entar sok lagi. Ya udah. Gue balik lagi kan. Pas balik lagi, setelah beberapa hari kemudian, ditelepon lagi. Lalu udah lolos ke top 30. Nah, top 30 ini kita bayarin. Tiket kereta kita bayar sama akomodasi semua ya. Akomodasi semuanya, makan, dan kita harus stay di sana 3 hari. 3 hari stay di sana, dikasih hotel kan. Ya udah deh, sana kan waktu itu lagi Covid kan, lagi kita kan sampai sekarang kan mesti harus ada protokol kesehatan kan, jadi kita nggak boleh balik. Ya, harus stay 3 hari, nggak boleh pulang. Karena udah di-shoot kan waktu itu top 30. Jadi top 30 itu udah masuk ke babak yang kalau di Indonesian Idol tuh ketemu sama jurinya gitu loh. Oke. Ketemu sama juri yang kita nyanyi di depan juri gitu. Udah masuk ke tahap itu. Nah, di top 30 itu 3 hari kan. Wah, ada di-shoot kita lagi ngapain kan, sekali diari-diarinya gitu kan. Nah, biasa sandiwara. Ada settingannya nggak sih? Settingan lu disuruh apa gitu? Kalau kayak gitu sih nggak ya. Kita spontanitas sih, Ben. Spontan ya? Kalau di Indonesia kan disuruh tuh biasanya. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak di sini nggak. Kita nggak disuruh, kita spontanity. Cuma dikasih tahu, cuman gimmicknya gini nih. Gimmicknya kita mau bikin wah nih lagi menunggu, kayak misalnya menunggu giliran untuk dipanggil audisi. Nah, lu ya gimana, lu ekspresi lu aja gimana gitu. Oke ya, seperti itu. Dan akhirnya gue lihat juga di situ, wah, gue perhatiin gak ada orang Asia, Ben. Gue doang sendiri orang Asia. yang muka Melayu itu gue doang di situ, muka Melayu. Ini kan muka Melayu. Ada dari Afrika, ada dari negara Eropa lain, ada kan. Ini gue doang nih kayaknya nih yang Melayu ini. Ya udah kan, gue lihat juga pesertanya bagus banget. Kayak gue mikir, aduh gila ini kelas-kelas internasional gitu kan. Internasional kelas kayaknya kayak nggak tahu nih, gue kayak agak minder gitu, tapi gue yakin gue bisa lolos, gue yakin, karena gue berdoa semoga bisa, gue berikan yang terbaik gitu kan. Gue kasih. Lu bawain lagu apaan tuh, Ki? Waktu itu, Ki? Gue kasih keunikan gue. Waktu itu gue awal audisi lagu-lagu Bruno Mars. Lagu Bruno Mars, dan akhirnya di hari pertama Bruno Mars, hari kedua lagu Itali. Karena gue udah kasih list lagu Itali yang harus gue pelajarin. Beberapa lagu Itali, dan akhirnya di hari ketiga itu penentuannya, gue harus nyanyi lagu Michael Jackson waktu itu. Dikasih lagu Michael Jackson sama lagu Itali. Dan akhirnya puji Tuhan gue lolos. Eki, kamu lolos seperti biasa. Kamu lolos kalau di Idol kan sampai jumpa di Jakarta gitu. Yoi, benar. Kalau Mas Anang, aku sih yes kayak gitu. Gue bersyukur banget karena udah lolos ke top 2 babak besar kan, udah masuk ke babak besar kan, finalis. Jadi gue yang gue bilang gue udah bersyukur nih, walaupun gue nanti nggak lolos, tereliminasi pun. Tereliminasi pun gue is okay deh, yang penting gue udah nyampe top 12 gitu kan. Dari 4.000 orang ya, gila. Iya, top 12, dan satu-satunya orang Asia juga kan, dan satu-satunya strangers, orang asing di situ, yang lainnya orang Itali. Gue doang orang asing di situ. Dengan bendera merah putih, gue doang di situ. Kalau lu cek di Wikipedia, itu ada bendera merah putihnya.
Anjay. Jadi gue doang di situ bendera merah putih. Ya akhirnya sampai di top 12 gitu kan. Tiap minggu nggak tereliminasi. Untungnya puji Tuhan gitu kan gue selalu dapat maksimum poin. Ada jurinya ada 100 dan ada 4 juri spesial di depan gue. Nah top juri 100 ini mereka tuh yang orang-orang seperti orang-orang yang ada di showbiz Italia, Eropa. Mereka tuh yang artis, penyanyi, guru vokal, dancer, jurnalis. Jadi mereka bukan penonton yang ditarik dari jalan, bukan. Mereka tuh bukan alay-alay gitu, bukan alay. mereka juri-juri dari mereka yang tahu musik, tahu showbiz gitu, tahu dunia entertainment. Jadi makanya gue merasa wah ini oke lah. Berarti kita dinilai emang dari skill kita gitu, bukan dari lu anak bupati siapa, lu anak siapa gitu. Yo, bener. Vote dari wah ini anak bupati lu dari daerah gue nih, bupati semua ya kan. Langsung disuruh vote gitu. Semua, bener. Kalau di Indonesia bisa begitu kan? Makanya. Gue ngomong gitu. Terus lagu-lagunya yang milih siapa? Dan lagu juga bukan gue yang milih. Gak bisa milih lagu gue. Gila enak banget kalau gue milih lagu, aku mau yang gue pengen lah. Gitu, enak banget gitu kan. Enggak, lagu dipilihin juga sama mereka. Dan hokinya gue dapet lagu yang oke, pas dengan style gue. Untungnya gitu loh. Untungnya dapet banget. Lagunya tuh gue banget. Jadi pas gitu. Terus lu cepet bisa jomplang juga kan dari Bruno Mars, Michael Jackson, tiba-tiba gue langsung bom lagu Italia yang genrenya pop rock, pop romantic rock gitu, dari yang ngedance itu gue langsung ngerock. Tapi lu naiknya di situ Ki, gila loh, di situ semua orang sampai jurinya tuh ada yang kayak megangin merinding gitu, gila. Iya itu gue nggak tidur Ben, belajarnya 3 hari 3 malam itu. 3 hari 3 malam nggak tidur. Jadi lu baru tahu pada saat di situ lu bener-bener kulik pada saat di sana ya berarti ya? Iya, jadi kulik bener-bener karena gue nggak tahu kan, jadi lagunya mereka milih. Jadi jadi setelah gue itu episode 3 kan, episode 3 gue nggak tereliminasi, dapat 100 karena mereka juri-jurinya bilang lu jagonya di lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu bahasa Inggris doang gitu kan. Seperti yang style lu, coba dong gue pengen lihat lu keluar dari comfort zone lu gitu. Dan tantangannya itu ternyata langsung produsernya bilang, Ki minggu depan lu nyanyi lagu Italia. Gue langsung yang oh my god, langsung gue yang dengan pronunciation bahasa Italia gue juga nggak fasih gitu. Gue baru setahun di sini, lu bayangin aja nggak mungkin kan, men. Itu ada yang masalahin nggak? Ada yang masalahin nggak di jurinya pada saat lo bisa nyanyi? Soalnya kan abis ngomong gue nggak ngerti ya kan teksnya juga dia ngomong apa. Ada yang komentarin nggak sih? Itu komentarnya bagus banget. Untungnya dia bilang, gila lu nyanyi lebih bagus dari orang Itali, orang Italia yang nyanyi gitu. Gue yang wah thank you banget. Katanya lu pronunciation segala macamnya perfect. Dan lu yang kata-kata yang bikin gue nggak lupa adalah ketika dia bilang, lu adalah contoh kita orang Italia yang harus tekuni, bekerja keras. Dia bilang, karena lu bekerja keras. Gila, ini bukan bahasa lu, tapi lu melakukannya dengan sempurna banget. Dan ini yang bikin kita orang Italia harus belajar dari lu. Dari kalian orang Indonesia. Mereka bingung nggak sih awal-awal lu pada bingung nggak sih Indonesia di mana? Biasanya kan mereka taunya apa, Malaysia? Iya, mereka pertama bingung. Mereka taunya kan Bali doang kan, Indonesia Bali gitu. Nah, dari mana? Ibu kota Indonesia apa? Mereka yang nggak tahu. Tapi akhirnya gue kenalin gitu. Oh, ini Jakarta. Kita tuh di Jakarta gini. Apa namanya? Ya ibu kota Indonesia di Jakarta segala macam. Akhirnya mereka tahu, oh Jakarta gitu. Dan akhirnya gue juga bilang, ya apa gue bilang, ya kita ya beginilah, ini gue contoh orang Indonesia. Gue bawa nama Indonesia, kita tuh bekerja keras segala macam. Dan akhirnya mereka yang wow, iya lu ini yang kita harus tekuni dari kamu dan negara bangsa kamu, Indonesia. Gue langsung bawa nama Indonesia dong ya kan. Gue wakili nama Indonesia yang gue merasa bangga banget gitu loh, bisa bikin bawa nama Indonesia baik gitu. Terus itu ada yang waktu MC-nya lagi hostnya itu bilang, iya, mentang cakep, mentang cantik ya. Bilang apa? Terkenal. Itu apa sih, Ki? Dia ngomongin apa sih? Dia nanya arti. Iya, jadi dia nanya Indonesia. Karena sekarang lu banyak lu famous ya. Sekarang banyak yang fans lu nih, segala macam. Gue bilang, pengen tahu dong bahasa Indonesianya famous tuh apa? Dia bilang famous.
Gue bilang, oh bahasa Indonesia famous itu terkenal. Gue bilang, oh saya bilang, oh terkenal gitu. Iya, terus yang kalau yang kentut tuh apa yang kentut? Kok dia ada yang kentut? Itu tuh Itu lucu banget. Jadi kan, gimana tuh? ya, waktu itu ada klip gue kan, di situ klip gue bilang, waktu itu gue ngomong, karena waktu itu banyak yang ngeraguin gue, waktu gue di Indonesia tuh, banyak lah haters gitu, yang waktu gue di Indonesia, yang gue pengen ke Milan, terus mereka bilang, lu ngapain ke Itali, lu di sini aja, lu mau kerja apa, lu mau jadi gelandangan gitu segala macam, nggak ada kerjaan, lu kan orang Asia, lu kan penyanyi, lu nggak ada masa depan lu di sono gitu. Adalah beberapa orang ngomong kayak gitu ke gue. Tipikal orang Indonesia terus kebanyakan ya. Ya dan pas gue lagi ya biasa jealous. Jadi pas gue udah nyampe di babak itu, gue bilang banyak yang ramein gue segala macam. Dan lu lihat gue sekarang ada di sini gitu lah. Akhirnya dia bilang, karena di Italia kan ada istilah gitu kan, kayak misalkan ini orang ngomong lu giniin aja, lu gituin, kentut gitu. Jadi gue bilang, kalau bahasa Indonesianya itu apa kalau begitu ya? Gue bilang ya kentut. Iya. Dikentutin aja ya buat para haters. Jadi kentutin aja, gitu, kentut lah gitu. Iyalah, gitu, buktinya ibaratnya haters sekarang ngeliat lu kayak gini, mungkin anjir, kaget lah mungkin. Nah, pada saat sampai final nih, gimana nih? Lu nyangka nggak sih pada saat lu bisa juara? Kayaknya lu emang momennya gue liat lu terharu banget di situ, lu sampai gila sujud syukur coy, gila keren. Itu gimana itu tuh? pasti Ben. Itu gimana tuh? Gue nggak nyangka bisa menang Ben, beneran. Nggak bener, gue bener dapat 100 tapi lawan gue juga kuat. Lawan gue juga dapat 100 terus. Ya cewek, yang episode kedua itu kan episode kedua gue dapat 98, dia dapat 100. Dia nggak pernah dapat di bawah 100. Dia selalu dapat 100 setiap episode. Dan dia tuh favorit untuk juara. Dan gue udah mikir gue bakal kalah. Nggak mungkin gue menang lawan dia. Apalagi gue orang asing gitu kan, dia orang Itali. Gue, ya maksudnya enak kamsi gitu kan, gue orang sini nih gitu. Jadi ya ternyata orang Itali di sini mereka appreciate music, siapapun lu, dari manapun asal lu, kita berbicara dengan bahasa musik, bahasa universal, is music gitu loh. Music is music, no matter where you are, it's music. Jadi mereka nggak lihat dari itu. Pas udah dari 7 finalis, dan akhirnya gue lolos, gue harus battle dengan salah satu peserta dan gue menang. Waktu itu gue nyanyi lagu Man in the Mirror, gue menang. Gue lolos ke 3 besar. 3 besar itu gue harus nyanyi duet dengan juri, dengan salah satu juri di situ, dan gue merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan salah satu iconic Italian Italian singer, Italian musician. Kalau di Indonesia Krisdayanti kali ya? Dia nggak, dia lebih ke Vina Panduwinata lah. Oh, oke. Udah benar-benar legend sekali gitu loh. Seorang legend banget. Karena juri yang 4 juri itu mereka juri-juri legend di sini. Kalau di Indonesia udah seperti Indra Lesmana kayak gitu-gitu. Musisi semua lah ya. Musisi. Jadi pas gue duet dengan dia dan akhirnya pecah dari 3 besar dan akhirnya gue lolos ke 2 besar. Nah di 2 besar ini gue harus bertemu dengan lawan gue ini yang kuat, yang gue bilang udah pasti favorit juara karena udah yakin, orang-orang bilang dia bakal juara gitu loh. Gue bilang kayaknya ya udah deh, kayak gimana gue nggak mungkin menang nih gitu. Gue nggak nyangka, gue berikan terbaik aja gitu. Gue nyanyi, keluar all out segala macam, battle kelar. Gue menunggu hasil, gue dipikir udah loh kayaknya kalah nih. Gue berdoa tapi dengan Tuhan kalau emang ini jalannya gue menang, biarkanlah gue menang. Kalau emang ya kalah ya udah, gue terima dan gue berterima kasih. Gue bersyukur bisa sampai ke tahap ini. Gue bersyukur walaupun gue kalah, gue nggak bakalan dendam ataupun apapun itu. Gue terima dengan lapang dada. Tiba-tiba nongol kan kalau tiba-tiba nongol gitu di layar. Muka gue gitu, Eki. Gue yang pertama agak kayak yakin nih gitu kan. Tiba-tiba gue yang kayak kesambar geledek gitu dong, kalau kayak boom gitu kayak. Terus kayak ke straight into your brain gitu loh, lightning pump. Udah gue kayak terharu, bangga, seneng, semuanya campur aduk di pikiran gue. Gue sujud syukur langsung in the floor, gue langsung kayak Tuhan, wah
gila, gue langsung bersyukur gitu. Wah, parah. Gila, gue menang. Ini yakin nih gue menang. Apa gue nanya, apa gue disamperin, lu menang. Yakin ini nggak salah kan? Yakin ini gue menang. Gue bilang, iya. Gue kayak mau cubit pipi gue, ya apakah ini mimpi, segala macam. Enggak. When I win. Like, gue pecah, gue nangis. Gue pecah. Karena gue kepikiran juga keluarga gue kan di Indonesia, segala macam. Cuma teman-teman yang dukung gue, semuanya. Gue yang pecah banget, gue yang damn, I win. Like that, man. Langsung gue yang gila. Dengan skor yang, skor gue dapat 95 poin. Dan lawan gue dapat 54 poin. Gue yang, man, gue menang banget ya. Dan gue yang, gokil. Gue gak nyangka. Gila. It was really shock. Until Instagram gue kena blok. Biasa kan banyak, pas lagi juara itu banyak yang masuk kan. Followers banyak matches dan gue karena kan gue nggak dari kan gue baru agak gaptek gitu sama Instagram kan. Gue dari followers gue cuma 900-an tiba-tiba kaget ya 20, anjir 20 sekarang ribuan. Gue kaget gitu gue, jadi mungkin Instagram mikir gue spam gitu kan. Kayak beli followers gitu. Jadi tiba-tiba aja jebret gitu kan, langsung yang kena blok. Jadi gue yang, aduh, gak bisa aktif gitu. Banyak yang nanya, aduh, nih pemenangnya mana? Sampai masuk jurnalis ini kan, wah pemenang dari All Together Now, Instagramnya kena blok. Parah. Terus sekarang gimana? Masih kena blok, Pak? Masih nggak bisa? Enggak, udah bisa, udah aman. Terus hadiahnya? Kasih tahu dong, ini hadiahnya dapat apa aja nih? Janganlah hadiah. Ya. Jadi hadiah. Nah, ini nih, gue dapet piagam ini nih. Ini syarat piagamnya, gue menang dapat piagam ini. Terus selain piagam, gue dapet hadiah. Ya, dapat hadiah uang sebesar 50.000 euro. Wow. 50.000 euro lumayan kalau beli bubur, kembalian 10.000 lah. 20.000. Ini bubur apaan tuh? Bubur ayam. Gila. Kedepannya, ini dia banyak yang nanya juga. Kedepannya, Yap. Apa ya karir yang mau lu jalanin? Apakah dapat kontrak di mana namanya di Italia dari biasanya kan kalau di Indonesian Idol atau di mana kan habis itu langsung dikontrak gitu buat apa ya? Buat langsung rekaman, buat single, buat video klip. Kalau di sana sistemnya kayak gimana tuh? Jadi untungnya All Together Now ini nggak seperti X Factor. Di sini ada juga X Factor, ada juga The Voice, Idol juga ada. Cuman di sini tuh sama kayak di Indonesia langsung kontrak gitu kan. Cuman kalau All Together Now ini kita menang lepas kontrak. Jadi kita bisa nggak ikut kontrak mereka gitu. Bisa juga kita mau ikut mereka, cuman gue out, gue nggak mau sign, gue nggak mau ikut kontrak, dan ya gitu. Gue pengen coba put on hold. Banyak tawaran juga, tapi gue put on hold. Gue coba cari tahu, karena kan gue di sini baru dan gue nggak tahu juga kan sistemnya mereka seperti apa. Gue nggak mau salah langkah, Ben. Kalau gue takut salah langkah nanti karir gue tamat gitu loh. Jadi gue nyari apalagi lagi momen-momen seperti ini, lagi hard moment kayak gini kan, pandemi segala macam, yang dimana industri musik lagi tiarap gini, lagi down gini, kayaknya gue nggak mau coba tiba-tiba gue gue sign sama satu manajemen, satu label, dan gue stuck di situ. Gue nggak mau salah, gue mesti sortir dulu yang mana yang buat gue bagus, dan itu yang akan gue coba gue ambil. Dan menang dari All Together Now ini bukan akhir dari pencapaian gue, ini baru awal dari karir gue. Kemenangan ini awal dari karir gue. Jadi ini bukan akhir, tapi ini awal. Baru ini start di mana Eki yang sesungguhnya bakal keluar gitu loh. Dan benar. Ya mudah-mudahan lancar lah di tahun 2021 ini, lumayan, mudah-mudahan. Sampai sekarang sih gue masih terima siapa yang mau ajak gue buat inilah ya. Kontribusi atau apa. Kontribusi atau mau narik gue atau mau bekerja sama gue masih buka. Ya silakan, kalau ada label-label yang mau narik gue masih buka untuk. Nggak menutup kemungkinan buat di Jakarta juga berarti. Iya. Wow. Ya enggak, tentu saja enggak. Tentu saja. Pasti kalau di Jakarta juga pengen juga gue, kalau bisa sih dua-duanya di sini juga, di Jakarta juga gitu.
Oh, kayak Anggun lah minimal seperti itu ya. Oh, amin. Tuh, She's a huge. produser musik, para yang punya label. Ayo, ini ada Talenta Mas. Oke, Ki, berarti Saya masih open kok. Saya masih open. Belum ada sign di mana-mana. Masih free ya. open, bukan open BO tapi open. Bukan open BO. Baik, terakhir nih Ki, sebelum Ya. kita tutup session di PSBB. Jadi ini ada program di YouTube gue PSBB, Percakapan Santai Bareng Band namanya. Wih, Gitu. iya. Ben Hart Sabatian. Ini episode kedua bersama bintang tamu kita juara All Together Now Indonesia. Italia. Gue minta dong Ki, bisa dong nyanyiin ya sepenggal, sepatah kata, lagu apa aja lah yang Penggal aja, dipenggal. sepenggal. Aki, please welcome Sepenggal. Eki Cahaya. Anjir. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo il fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di nuvole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parla, mi stringi, ma pure fingi di amarmi. Wow. And oke Ki, thank you sekali lagi. Semoga next-nya kita bisa bincang-bincang saat single lo yang terbaru sudah keluar. Atau Amin. Doain teman-teman, doakan. Sehat-sehat selalu bro, sukses selalu, and Sama-sama, Ben. bye-bye. Thank you banget ya Ki ya. Thank you guys, thank you. Thank you.